Oke, saya yakin perspektifnya tidak mungkin satu warna, satu suara. Tapi saya ingin dengar dari berbagai angle atau sudut dari berbagai kapasitas masing-masing narasumber. Pertama saya harus kasih dulu kesempatan kepada Mbak Ratu ya. Karena Anda menulis buku Child Free and Happy. Saya mau tahu juga background dari penulisan buku ini adalah konsep atau pengalaman hidup atau riset perbedaan antara yang child free atau yang tidak atau yang mempunyai anak begitu. Silakan Mbak Ratu. Oke, buku ini pertama kali diminta untuk saya tulis dari penerbit dan saya ini bikin buku ini bukan untuk kampanye. Ini adalah pengetahuan aja tentang kenapa sih ada yang namanya child free, kenapa ada pemikiran-pemikiran seperti itu, atau bagaimana cara melampaui pemikiran-pemikiran yang misalkan bentrok dengan orang-orang sekitar seperti itu. Oke, jadi ini riset begitu ya dan edukasi begitu. Lebih berupa esai, karena itu juga pengalaman pribadi, tapi juga riset dari beberapa narasumber saya yang ada sekitar 16 orang menyumbang cerita di sini. Baik, Mbak Ratu, ini kan pasti tidak mudah ya membuat cerita ini jadi satu kesatuan di dalam buku. Tapi melihat kampanye yang, mohon maaf, mungkin baru kali ini atau baru-baru ini agak viral nih ya dari seorang Gita Safriti yang merupakan influencer juga. Sepakat nggak dengan beberapa pointers aja deh, bukan secara keseluruhan tentang konsep yang dia yakini, tapi kampanye sedikit kampanye atau mungkin statement yang dikeluarkan oleh Gita Safriti gitu. Silahkan, Ratu. Oke, kalau untuk buat saya pribadi, ini kan kedua kalinya ya Gita Savitri membuat heboh satu negara untuk Oke. konsep child free ya. Ya. Uh, Buat saya pribadi, saya nggak ngerti kenapa banyak yang tersinggung, karena itu adalah jawaban dia atas komentar, dia merespon sebuah komentar dari followernya atau dari penggemarnya mungkin. Jadi kalau itu adalah dari sisinya dia, cara dia untuk awet muda adalah dengan child free, mungkin berbeda dengan cara yang lain ya. Jadi saya rasa sih harusnya tidak menjadi uh, Masalah. pusat Oke. sumber masalah atau keributan gitu. Baik, kalau di buku Anda, Child Free and Happy, apa konsep child free sendiri buat seorang Mbak Ratu ini? Jadi child free itu adalah term yang kita pinjam dari bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya saya terjemahkan menjadi bebas anak. Ya. Ini adalah orang-orang yang memilih gaya hidup tanpa anak dengan kesadaran penuh dan keyakinan. Jadi child free memang sudah melewati berbagai proses pemikiran dan akhirnya membuat keputusan untuk baiklah saya tidak mau punya anak. Karena pada dasarnya setiap manusia itu kan lahirnya child free ya, tidak ada anak yang langsung punya anak gitu kan. Anak adalah sesuatu yang diputuskan kemudian di usia dewasa bersama pasangan, baiklah mari kita punya anak gitu. Jadi pada dasarnya semua manusia itu child free, seharusnya sih tidak ada masalah ya kalau ada orang yang memilih untuk tetap child free seperti itu. Oke, alasan mendasarnya karena apa Mbak Ratu? Sorry, saya agak detail sedikit ingin tahu angle Anda. Kalau saya pribadi, Ya. kalau saya pribadi lebih ke filosofis karena saya ungkapkan ada 5 di itu menurut salah satu penulis di luar negeri, Ya. saya ambil dan itu adalah 5 alasan utama orang mau child free adalah faktor biologis, faktor psikologis, faktor keuangan, faktor environment atau lingkungan, baru faktor filosofis. Kalau saya rasanya ada sedikit-sedikit dari yang lain, tapi itu semua jadi kompilatif, akhirnya menjadi filosofis Ya. seperti itu.